Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Nazi'at ayat 34. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan masalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi nikmat yang dimaksud itu Allah katakan mata'un itu untuk semuanya, untuk semua manusia, untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nikmat dunia itu dikatakan mata'? Karena kata penafsir itu mata' itu limuddah muayyanah. Nikmat dunia itu ada batasnya. Jadi maka dikatakan mata'. Jadi hayatud dunia mata'ul ghurur. Maka kehidupan dunia itu mata'. Mata' itu kita bisa nikmati. Tapi kenikmatan itu ala haddin muayyan. Ada batas waktunya. Li'annaha tazul. Karena kenikmatan itu bisa hilang. Kemudian Allah juga menceritakan pada ini supaya kita bisa menghubungkan ayat yang akan kita bacakan sekarang ini dengan ayat sebelumnya. Jadi mata ini bukan saja kepada manusia tetapi kepada binatang. Semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan manusia saja yang mati, hewan juga mati, tumbuh-tumbuhan juga mati. Dan ada batas waktunya. Jadi makanya yang dimakan oleh hewan itu menjadi mata juga bagi manusia. Manusia bisa memanfaatkan binatang itu. Manusia juga bisa memanfaatkan apa yang tumbuh di atas bumi sebagai apa? Mata'an lakum. Jadi bisa kalian manfaatkan kata Allah, bisa kalian ambil manfaatnya untuk kalian. Tetapi limuddah muayyanah. Ada batas waktunya. Hidup juga ada batas waktunya. Kenikmatan juga ada batas waktunya. Seorang bisa menikmati sesuatu kemudian nanti dia sakit. Ya, jadi ada batas waktunya kenikmatan itu. Tumbuh-tumbuhan ada kalanya dia segar, ada kalanya dia mati. Ini namanya mata. Jadi kesempatan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita siapapun itu, diberikan kesempatan. Jadi dalam hal ini apakah kita teringat? Ada yang teringat kepada Allah, ada yang beribadah, ada yang mensyukuri nikmat Allah, ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi tidak ada masalah kata Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita lanjutkan ayat ini. Maka kenapa setelah ayat ini ada fa di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa ini adalah fa ifsah namanya. Jadi arti fa ifsah dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia nanti yang tidak teringat kepada Allah. Ada manusia yang teringat kepada Allah. Tetapi dia itu akan begitu teringat kepada Allah ketika apa? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nama lain daripada hari kiamat itu adalah tammah. Tammah itu apa? Tammah itu kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir yang mereka itu lebih mengunggulkan bahasa, itu tammah itu dauda namanya. Dauda itu hiruk pikuk. Hiruk pikuk yang bagaimana? Apakah tiupan sangkakala yang pertama atau sangkakala yang kedua? Semua penafsir sepakat termasuk Imam Jalalain, termasuk dalam tafsir Sawi, kalau yang dimaksudkan dengan dauda di sini, hiruk pikuk di sini adalah inda nafkhatit tsaniyah. Ketika tiupan sangkakala yang kedua.
Karena kalau yang pertama tidak semua orang bisa mengalaminya. Jadi yang sudah meninggal duluan itu mereka tidak bisa mengalami, tidak bisa melihat tiupan sangkakala yang pertama. Tapi kalau tiupan sangkakala yang kedua, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali binatang. Binatang tidak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ibnu Abbas, binatang itu sebelum tiupan sangkakala yang pertama itu semua sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut balas satu sama lainnya. Kalau ada yang dizalimi oleh yang lain, Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk menuntut balas. Jadi artinya setelah itu Allah mengatakan kunu turaban. Sekarang jadilah tanah kalian semuanya. Ketika semua binatang itu menjadi tanah, maka ketika itulah tiupan sangkakala yang pertama. Artinya apa? Tidak semua makhluk Allah itu mengalami tiupan sangkakala yang pertama. Nabi Adam terus tertidur. Karena kata Imam Malik dalam kitab beliau itu Al-Muwatta, al-maut kan-naim. Orang mati itu seperti tidur. Jadi mereka tidur terus. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, semua mengalaminya. Arti inilah hirup pikuk. Ya, akhirnya penafsir sepakat kalau yang dimaksudkan dengan thammatul kubra itu adalah hirup pikuk yang terjadi ketika tiupan sangkakala yang kedua. Makanya nanti ada dua model manusia. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sebagian penafsir mengatakan ini adalah ucapan orang-orang kafir yang mereka tidak tahu tidak tahu isi Al-Qur'an, tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu tentang janji Allah ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak tahu apa-apa. Dia kejut nih, Pak. Waktu dia lihat dia tanya, "Man ba'atsana min marqadina hadza?" Siapa bangkitkan kita? Ada apa hari ini? Maka dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan ka'annahu fiddatul bayda. Jadi padang mahsyar itu seperti perak yang putih yang belum pernah dilihat oleh manusia. Sehingga mereka terkejut, "Man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Dijawab oleh malaikat, inilah janji Allah yang terus kamu pungkiri ketika di dunia. Kamu tidak percaya, kata malaikat. Ini penafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ketika orang-orang mukmin dia diberikan nikmat oleh Allah di alam barzakh. Nikmat yang banyak sekali oleh Allah. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Diberikan nikmat terus. Ketika dibangkitkan dari padang mahsyar, seperti orang diberikan nikmat dalam mimpinya, kemudian dia terbangun, sehingga mimpi-mimpinya tadi hilang semuanya. Sehingga mereka mengatakan, "Man ba'atsana min marqadina." Dijawab oleh temannya. Ditanya oleh temannya, "Siapa bangkitkan kita ini?" Ya, dari tidur kita, dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Dijawab oleh saudara-saudaranya, "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, karena dia sering membaca Al-Qur'an maka dia teringat ini janji Allah. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu artinya bukan janji semata, artinya betul-betul terjadi. Kiamat itu betul-betul terjadi. Tiupan sangkakala itu betul-betul terjadi. Inilah namanya fa idza ja'atit tammatul kubra. Di dalam bahasa lain, tammah itu diartikan kathura wa ala ghairihi. Kathura itu apa artinya? Banyak, ya, banyak. Wa ala, makin bertambah. Apa yang dimaksudkan dengan kathura wa ala ghairihi? Jadi makin banyak artinya manusia kan kita enggak biasa lihat orang banyak. Jadi contoh dari perkampungan terpencil, dia pergi ke kota, sampai ke kota ada kerja-kerja nih. Kok ramai sekali orang? Kok gedungnya banyak sekali? Jadi begitulah tammah itu, makin ramai kita lihat, tak pernah kita lihat sebelumnya. Kathura wa ala ghairihi. Ala ini artinya makin menumpuk. Dikatakan menumpuk karena Ibnu Abbas mengatakan nanti pada ketika tiupan sangkakala yang kedua, itu manusia apa? Yatasa'ad ala ghairihi. Dia menaiki tubuh manusia yang lain. Ya. Dia menaiki tubuh manusia yang lain. Saking takutnya dia. Saking banyaknya manusia waktu itu, dia ada yang lari ka'annahu jaradul muntashir. Dia itu seperti apa? Seperti belalang yang berterbangan, enggak tahu arah, enggak ada arah. Jadi makanya kata Ibnu Abbas, mereka itu menaiki tubuh satu sama lainnya karena saking takutnya dia. Inilah namanya fa idza ja'atit tammatul kubra. Ditambah lagi
Ditaukidkan lagi, dikuatkan lagi ayat ini dengan kubra. Arti kubra apa? Memang hari itu hari yang susah sekali, susah sekali. Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi Allah ingin mengatakan begini, ketika datang tiupan sangkakala yang kedua, ketika itulah manusia, kata Allah, yauma yatadzakkarul insan. Jadi penggunaan yauma ada di dalam Al-Qur'an ada dua, ada al-yauma, ada yaumun. Ada kalanya nanti penggunaan dua kalimat ini itu digunakan untuk hari akhirat, yaumun dengan al-yauma. Tapi ada juga nanti al-yauma itu di dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada yang mengatakan ini ayat terakhir turun, ada yang mengatakan bukan ayat terakhir turun. Ada yang mengatakan kenapa ayat terakhir turun? Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama sudah sempurna ya Muhammad, ayat sudah sempurna, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka ketika itulah tidak berselang jauh Nabi Muhammad meninggal dunia. Maka sebagian penafsir mengatakan al-yauma di situ juga kiamat artinya. Kenapa kiamat? Kiamat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar lagi Nabi Muhammad rohnya akan berpisah dengan tubuhnya. Ya. Jadi kiamat itu kan bisa kiamat pribadi kita. Artinya apa? Kita sudah tidak tinggal lagi di dunia dan berpisah dan sudah masuk ke alam lain. Itu dikatakan juga kiamat. Ini penggunaan kalimat al-yaum dan yaumun di dalam Al-Quran. Maka Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insan. Jadi pada hari kiamat itu yatadzakkar. Kenapa tidak yadzkuru? Kenapa ada tasydid di situ? Apa maksudnya? Artinya hari-hari manusia setiap hari dia teringat terus apa yang sudah dilakukan oleh dia itu ketika dia berada di dunia. Kata Imam Jalalain, min khairin wa syarrin. Baik itu kebaikan maupun kejahatan. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Manusia itu teringat kepada Allah itu dua kali. Ya. Seburuk apapun dia, sekufur apapun dia, semusyrik apapun dia, sehebat apapun dia, ahli ibadah apapun dia, semukmin dia teringat kepada Allah dua kali. Ya. Artinya teringat bukan ketika hari ini kita tidak teringat kepada Allah, tidak. Artinya teringatnya itu sangat besar sekali kepada Allah. Yang pertama ketika kalla saufa ta'lamun, ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut tidak ada yang tidak teringat kepada Allah. Termasuk Fir'aun laknatullah sendiri, dia teringat sekali kepada Allah padahal sudah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam berapa kali didakwahi. Sehingga dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Waktu itu dia teringat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu thumma itu kata Imam Ibnu Abbas, itu yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada waktu yang lama sekali. Artinya apa? Ketika manusia sakaratul maut dan ditiup sangkakala yang kedua, itu waktunya panjang sekali, lama sekali. Inilah makna thumma di sini. Semua itu yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan waktu yang lama sekali. Makanya dalam waktu yang pertama dia teringat kepada Allah. Yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia teringat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berbuat jahat? Dia teringat. Ataukah dia berbuat kebaikan? Dia juga teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berbuat kebaikan dia mengatakan, "Kenapa dulu saya tidak bersedekah lebih banyak lagi?" Ya, kenapa saya tidak beribadah lebih banyak lagi? Kenapa tidak saya baca Al-Quran lebih banyak lagi? Ini yang beribadah nih, Pak. Kenapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat luar biasa. Tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi nikmat itu terus disempurnakan ketika manusia meninggal dunia, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, ketika manusia dimasukkan nanti ke dalam surga, baru sempurna nikmatnya di situ. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya yatadzakkar itu yadullu alal istidamah. Terus menerus dia mengingat, terus menerus. Kalau seandainya di padang mahsyar dia 50.000 tahun lamanya, selama 50.000 tahun lamanya dia terus teringat kepada dosa-dosa dia. Tapi kalau seandainya 2 hari, satu hari kan 50.000 tahun, khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Kalau nanti perkiraannya 2 hari, berarti kali 2 saja, 50.000 kali 50.000, 100.000 tahun lamanya.
Oh, tambah 1 hari lagi 150.000 tahun lamanya. Jadi kita tidak tahu berapa waktu kita berdiri di padang mahsyar itu. Apakah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau seminggu atau setahun? Berarti kalau setahun kali saja dengan 50.000 tahun lamanya. Maka manusia itu yauma yatadzakkarul insan. Yatadzakkar artinya terus continue, terus menerus. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Artinya kalau teringatnya nanti untuk apa lagi? Kepulau-nya. Sampai-sampai ada orang kafir itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja, kami mau bersedekah. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Kami mau jadi orang saleh, kami mau bersedekah. Tak bisa lagi kata Allah. Gimana balik ilmu? Kita sudah perjalanan sudah jauh sekali, enggak bisa mungkin atrak lagi ke belakang. Bumi sudah hancur, langit juga sudah hancur, semua sudah dihancurkan oleh Allah. Kita sudah melalui kehidupan yang baru. Sebagaimana tidak mungkin seorang yang hidup di dunia dia kembali ke dalam kandungan ibunya, tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin lagi. Begitu pula orang yang sudah masuk ke alam barzah tidak mungkin kembali ke dunia. Begitu pula orang yang sudah di padang mahsyar tidak mungkin kembali lagi ke alam barzah. Maka waktu itu lalui terus. Inilah yang dikatakan dengan la tarkabunna tabaqan am tabaq. Tabaq itu tahapan-tahapannya. Manusia melalui tahapan-tahapan. Seorang yang sudah tes dia ingin tes di sebuah perusahaan. Tahapan pertama sudah lewat, tahapan ketiga sudah lewat, tahapan keempat sudah lewat. Tak mungkin dia kembali ke tahapan pertama lagi, tak mungkin, Pak. Dia akan melalui tahapan-tahapan selanjutnya. Kita sudah melalui ini hari Ahad, hari Senin, hari Selasa. Tidak mungkin atrak lagi hari ke belakang, tidak mungkin. Terus maju ke depan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Sa'a di sini, sa'a itu berasal dari kalimat sa'i. Kita teringat kalau sa'i jalan-jalan kecil antara Safa dan Marwah. Artinya berusaha. Jadi tidak lari pun, tidak diam, tapi dia berusaha. Yang dimaksudkan dengan sa'a di sini, berusaha berbuat jahat atau berusaha berbuat baik. Maka di dunia ini manusia ada dua. Berusaha berbuat jahat setiap hari, bagaimana mengelabui orang lain, bagaimana mengegap, bagaimana mengambil hak orang lain, bagaimana menzalimi orang lain. Ada juga orang yang kedua, cenderung kepada kebaikan. Dia berbuat baik, bagaimana menimbung perataan gop, pakiban supaya BJ gop, pakiban BJ gopnya ni, Pak. Jadi makanya ini dua-dua ini nanti ada. Dua-dua ini mereka akan teringat kepada Allah apa yang sudah mereka perbuat. Min khairin wa syarrin, kata Imam Jalalain, Pak. Jadi dari hak kebaikan atau kejahatan yang sudah dia buat. Di mana teringatnya? Ketika di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, ini dalil. Dalil kalau neraka itu bisa dilihat juga oleh orang mukmin. Ya. Ini juga dalil kalau seandainya seorang itu ketika akan masuk ke dalam surga, dia akan melalui neraka dulu. Arti melalui neraka bukan masuk ke dalam neraka dulu, tidak. Artinya dia akan melihat neraka itu. Mana dalilnya? Itulah ini dalilnya. Wa burrizah. Itu burrizah. Kalau kita di dalam ilmu saraf bahasa Arab, fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna. Nanti ada tamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Karena nanti damir barizah, damir muttasilah, damir barizah artinya apa? Damir yang nampak. Ya ini, Pak. Wa burrizatin, neraka itu akan dinampakkan liman yara. Kata Imam Al-Qurtubi, liman yara al-mu'min wal kafir. Orang mukmin akan melihat bagaimana neraka yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Dia akan melihat dengan matanya sendiri. Karena ra'a itu artinya apa? Ra'a, yara, ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan matanya sendiri. Artinya semua orang itu dalam versi tafsir Al-Qurtubi, walaupun di dalam Jalalain dikatakan al-kafir, orang kafir saja yang melihat neraka. Tapi Imam Qurtubi mengatakan tidak. Orang mukmin juga melihat bagaimana dahsyatnya neraka itu. Begitu juga lebih-lebih lagi orang kafir. Makanya inilah dalil yang mengatakan seorang itu ketika dia masuk ke dalam surga dia akan melihat neraka itu. Ya. Dalil yang ketiga, ketika seorang anak saleh menolong ayahnya. Jadi ada anak saleh, dia menolong ayahnya dan ibunya dari padang mahsyar dan dibawa langsung ke depan pintu surga walaupun belum masuk ke dalam surga. Ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaan malaikat?
apakah kamu sudah melalui titik sirat? Ya, yang maksud titik sirat apa? Itulah melalui neraka tadi, Pak. Tidak, kata ini orang tua tadi. Apakah kamu sudah dihisab? Tidak juga, katanya, Pak. Apakah kamu sudah di mizan, ditimbang? Tidak juga. Ya. Akhirnya dijawab oleh anaknya tadi. Jadi orang tuanya itu dibantu oleh anaknya. Apa kata anaknya? Saya sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa orang tua saya langsung dari padang mahsyar, tidak perlu menunggu 50 alf sanah. Tidak perlu menunggu 50.000 tahun lamanya. Langsung saya bawa kemari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat anak kata yang tertulis, KBI mendang malaikat. Ya. Ini buktinya apa? Seorang itu dia akan melihat neraka. Jadi walaupun dia orang takwa, orang beriman, neraka tetap dia lihat. Jadi bunyi ayat, konteks ayat ini, wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi liman yara itu orang yang melihat. Siapa itu? Mukmin wal kafir. Jadi orang mukmin dan kafir. Kita lanjut. Fa amma man tagha, ya. Jadi seorang itu ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Ada yang melihat neraka, dia masuk ke dalam neraka. Maka dikatakan di dalam tafsir Sawi, wa in kana mu'minan, seorang itu akan masuk ke dalam neraka walaupun dia seorang mukmin. Apa yang dimaksudkan Imam Sawi walaupun mukmin? Ada dua ini, Pak. Ada yang mengatakan mukmin asin, orang mukmin tapi dia berbuat maksiat. Yang kedua, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang mukmin dia bakhil." Ya, nih, Pak. Dia bakhil. Apakah dia masih dikatakan mukmin? Gak nyengkerit kayaknya, Pak. Kerit, bakhil, hana berdebit apa, ya, Pak. Zakat tidak dia keluarkan, apa-apa tidak dikeluarkan, keritnya. Apa kata Rasulullah? Dia tetap mukmin. Walaupun namanya mukmin bakhil namanya. Ya, Pak. Kemudian Rasulullah, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau ada seorang mukmin, dia suka berbohong. Dia berjanji ini, janji itu, tapi tidak dia dia laksanakan janjinya. Apakah dia dikatakan mukmin?" Tidak, kata Rasulullah. Dia bukan mukmin. Dia munafik. Dia pembohong. Tidak ada mukmin yang pembohong. Tidak ada mukmin yang munafik, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya apa? Yang dimaksudkan mukmin tadi bukan orang pembohong. Pembohong berarti lebih dahsyat lagi. Bukan orang munafik. Munafik berarti lebih dahsyat lagi, Pak. Ini mukmin yang dimaksudkan oleh Imam Sawi, wa in kana mu'minan, adalah orang mukmin yang bakhil, orang mukmin yang berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi neraka sudah dia lihat sebelum dia masuk ke dalam surga, maka Allah memberikan statement dari Allah, fa amman, ya kita lanjut ayatnya. Fa amman tagha, ya ini yang pertama. Ini orang yang akan masuk ke dalam neraka. Fa amman tagha. Lafaz tagha itu pernah Allah gunakan ketika falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tagha itu digunakan oleh Allah ketika air itu tidak terkontrol lagi, Pak. Hanya terkontrol lagi, Pak. Sehingga air itu di luar perkiraan manusia. Ada air yang bisa melewati gunung, itu di luar perkiraan manusia. Ini tagha namanya. Falamma taghal ma'u, air itu di luar akal manusia, tidak mungkin menurut manusia. Air laut tidak mungkin masuk ke daratan. Hanya mungkin secara logika, Pak. Tidak mungkin, Pak. Ini namanya tagha, Pak. Artinya sudah kelewat batas, tidak terkontrol lagi. Tagha ini digunakan oleh Allah juga dalam ayat ini, orang yang berbuat kejahatan tidak terkontrol lagi kejahatannya. Orang yang berbuat maksiat tidak terkontrol lagi maksiatnya. Gebebut lagi umat tiun, gedalimi lagi orang lain. Ambil terus hak orang lain. Dia makan terus punya orang lain. Makan terus yang haram. Ini tagha namanya. Maka tagha ini masuk kepada orang berbuat maksiat. Ya, tagha yang sudah tidak terkontrol lagi. Yang dikatakan maksiat terkontrol, ketika dia berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah dan minta maaf. Ya, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tagha itu juga digunakan bagi orang-orang kafir. Ini juga kata Imam Jalalain, falamma tagha wa amman apa? Fa amman tagha. Barang siapa yang tagha, yang kafir. Ya. Begitu juga di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, fa amman tagha. Tagha itu apa? Berbuat maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang buat maksiat, itu namanya tagha. Walaupun dia seorang mukmin. Kemudian tagha juga kata Imam
Tantawi, Syekh Tantawi, al-fusuq, orang berbuat fasik, ya, berbuat fasik. Kadang-kadang itu mayang, kadang-kadang anak itu mayang. Dia bengegok, dia fasik, orang berbuat fasik. Kalau seandainya ada orang fasik, ada orang kufur, ada orang berbuat maksiat, ada orang yang sudah kelewat batas. Fir'aun kan kelewat batas. Dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah, Fir'aun itu sudah kelewat batas dia. Makanya saya azab dia. Kalau ada orang seperti itu, satu. Yang kedua, wa atharal hayatad dunia. Ini atharal hayatad dunia apa? Saya minta tolong terjemahan, Pak. Tolong dibacakan sebentar. Kita akan cocokkan dengan tafsir nanti. Coba, siapa saja boleh. Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Kalau di dalam tafsir As-Sa'di apa? Nasiyal akhirah, dia lupa akhirat dan dia teringat sekali kepada dunia. Dia teringat jatah dia di dunia apa? Padahal dunia kan cuma sebentar saja, Pak. Tapi yang teringat dia dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka kata Imam As-Sa'di, nasiyal akhirah wa tadzakkarat dunia. Dia lupa kepada akhirat. Dia lupa kalau dia akan mati, Pak. Dia lupa kalau dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dia lupa kalau akan melalui titian sirat. Dia lupa nanti akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Kehidupan abadi dia lupa. Yang teringat apa? Jatah saya mana? Ya, Pak. Jatah lagi, Pak. Ini jatah zuhur saya mana ini? Jatah ini saya mana ini? Jatah saya mana? Yang dia pikir dunia saja, Pak. Ya, jatah dunia. Ini namanya atharal hayatad dunia. Makanya kalau di dalam tafsir lain dikatakan tafdilu syai'i bi syai'i. Lebih mengutamakan sesuatu dibandingkan sesuatu yang lain. Ini namanya wa atharal hayatad dunia. Athara. Makanya di dalam kitab Imam Al-Ghazali, orang bersedekah itu ada dua model. Model yang pertama, sedekah biasa-biasa saja. Sedekah biasa-biasa saja, ini namanya asyahyu. Ya, asyahyu. Kita punya duit lebih, kita bersedekah. Ini syahyu namanya. Sedekah kita tadi tidak mengurangi duit kita, sedikit pun tidak mengurangi duit kita. Kita ada lebih duit 1 juta, 5 juta, kita sumbang ke masjid. Tidak mengurangi sedikit pun punya kita. Dan kita pun bisa saja menyumbang lebih dari 1 juta. 10 juta bisa kita sumbang. Ini namanya syahyu, Pak. Orang sedekah biasa-biasa saja. Kita menang tender, menang proyek, kita bantu masjid 1 miliar, Pak. Itu biasa itu. Itu sedekah syahyu namanya. Yang kedua, ini maksud saya ingin menjelaskan kalimat wa atharal hayatad dunia. Maksud athara di sini, Pak. Yang kedua, seorang yang menyumbang luar biasa, namanya apa? Ithar. Ithar itu apa? Itulah tadi, Pak. Dia lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri dia sendiri. Padahal dia sangat butuh sekali kepada itu. Dia punya duit 10.000. 10.000 itu capek sudah dia cari 10.000 itu. Tapi tiba-tiba dia ketemu sama orang yang belum makan dan sangat membutuhkan 10.000 itu. Padahal dia juga butuh, Pak. Tetapi kebutuhan tadi itu diberikan kepada orang tadi, Pak. Inilah level, kata Imam Al-Ghazali, namanya ithar, Pak. Ithar itu apa? Orang yang berinfak, bersedekah pada level paling tinggi. Inilah membuka peluang bagi orang-orang miskin, Pak, untuk bersedekah. Sedekahnya orang miskin itu lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih nilainya lebih tinggi dibandingkan sedekah orang kaya. Ya. Ini kalau kita lihat ini, Pak. Jadi artinya apa? Seorang itu bersedekah nilainya di mana, Pak? Bukan banyaknya itu tidak, tetapi nilainya sejauh mana kita butuh terhadap apa yang kita sedekahkan tadi. Kalau butuhnya sedikit, berarti nilainya sedikit. Kita menyumbang masjid 1 juta. Kita tidak butuh pun itu. 1 juta itu kita masih banyak duit. Di dalam rekening kita triliunan duit. Artinya 1 juta itu tidak mempengaruhi triliunan duit kita. Ini namanya syahyun namanya. Tapi kalau seandainya kita bersedekah dengan 10.000, 10.000 itu berpengaruh pada diri kita. Gara-gara kita bersedekah 10.000, siang ini tidak ada makan. Kenapa? Hanya lepeng. Puno peng 10.000 untuk baca buca orang. Tapi gara-gara berinfak bersedekah, buca orang hanya 4-5. Harus minta lompeng, Pak. Harus cari lagi, Pak. Ya. Ini namanya sedekah ithar namanya. Mendahulukan sesuatu dibandingkan sesuatu yang lain. Ini lebih itu. Wa atharal hayatad dunia. Dia lebih mementingkan dunia. Yang dia pikirkan dunia saja, jatah saja dia pikirkan, jatah lunde. Hana kepikir kanya nyomatil dalam detiknya, hana kepikir kanya, Pak. Ya, Pak. Hana kepikir tepunya. Ini tipe yang kedua, Pak. Jadi tipe yang pertama tadi orang yang sudah kelewat batas. Tipe yang kedua, kalau ada orang-orang yang mementingkan dunia dan lupa kepada akhirat. Tuo akhirat tuo, Pak. Masalah dagang tinggal tapi, Pak. Masalah azan tuo hana tinggal kan. Nah hana fikir tuo, hana fikir temayang, hana fikir lain, Pak. Pajan tinggal ketika sakat tu mau baru tinggal, Pak.
Ini kalau orang seperti ini, ya, jadi ada juga tafsiran lagi begini, Pak. Wa atharal hayatad dunya. Di dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Bittiba'i asyahwat, mengikuti syahwat, hawa nafsunya. Ini masuk ke dalam kategori wa atharal hayatad dunya. Jadi arti syahwat di sini apa? Dia pikir ini, dia mikir ini, dah jatah dun, mana ini saya, mana jatah saya, mana kenikmatan untuk saya. Dia pikir itu saya dia pikir, Pak. Bittiba'i syahwat. Ini sudah dua. Kalau ada orang dua-dua seperti ini, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang paling cocok untuk mereka itu tempat kembalinya apa? Neraka, ya, Pak. Urun neraka lagi, Pak. Jadi dua syarat kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang kafir, sudah kelewat batas, orang berbuat maksiat, orang fasik, kemudian yang kedua, dia lupa kepada akhirat dan selalu terpikir dunia di dalam kepalanya, maka dua-dua orang ini berhak untuk mendapatkan fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Imam Al-Qurtubi, alif lam yang ada pada al-ma'wa itu adalah pengganti hak, kata beliau. Jadi kalau untuk mudah memahaminya, jadi kata Imam Al-Qurtubi, ini di dalam tafsir kita munculkan, kita bukan merubah ayat, tidak. Jadi ini kata ganti, alif lam ini kata ganti dari hu. Sebenarnya ma'wahu, ya, ma'wahu, fa innal jahima hiya ma'wahu. Makanya pengganti hu di situ, maka diletakkan alif lam, fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi tempat kembali dia ini berasal dari kalimat awa ya'wi. Ma'wa itu kalau di dalam bahasa Arab itu kita sudah apa namanya, dari atas ke bawah, ya, kita turun ke bawah. Maknanya apa? Neraka itu ke bawah, surga itu ke atas, ya, namanya. Ma'wa juga tempat kembali apa? Kita pergi ke tempat memang asal kita itu di situ. Hidup memang di sana, maka kembali ke situ. Jadi bisa kalimatnya turun ke bawah atau pergi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini namanya ma'wa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi nama. Ya. Ya, ini orang tipe yang pertama ini, Pak. Orang tipe yang pertama. Jadi orang tipe yang pertama dia orang kufur, berbuat dosa, dia fasik, berbuat dosa walaupun mukmin, Pak. Kemudian yang kedua dia lupa apa namanya? Yang pertama juga dia lupa akhirat, dia lebih mengutamakan dunia, yang terpikir cuma mata'ud dunia saja. Dia lupa terpikir kalau dia akan mati, dia akan dibangkitkan, ada kehidupan abadi selain kehidupan dunia. Ini tipe orang yang pertama. Itu tempatnya apa? Yang cocoknya neraka, kata Allah. Bukan cocok lagi, memang kembalian neraka itu, Pak. Satu. Kelompok yang kedua. Ini mungkin tidak kita habiskan yang kedua ini, Pak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya, ini saya minta terjemahan juga ini, Pak. Dan ada orang-orang yang takut kepada kebenaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Ya, sudah. Ini maksud maqam rabbih. Wa amma man khafa maqam rabbih. Jadi barang siapa yang takut kepada Allah, masuk takut kepada Allah apa? Setiap aktivitas dia. Kita merujuk ke dalam Jalalain karena Imam Jalalain mengambil kalimat simpel. Kalimat simpel baina yadaihi. Makna baina yadaihi, setiap apapun yang dilakukan dia selalu teringat kepada Allah. Dia salat, dia teringat kepada Allah. Maka muncullah kekhusyuan dalam ibadah salatnya. Ketika dia berbuat kejahatan, dia teringat, oh Allah kejahatan dulu. Dia tahu. Kemudian ketika dia berbuat apa saja, ini namanya maqam rabbih. Maka ketika dia diuji oleh Allah, dia teringat, subhanallah, alhamdulillah, maha besar engkau ya Allah. Engkaulah yang menguji saya. Ini namanya wa amman khafa maqama rabbih. Maka ada juga yang mengaitkan ayat ini dengan apa? Al-khauf war raja. Arti khauf dan raja apa? Dia mohon dan dia takut kepada Allah. Maka khauf dan raja itu satu paket. Imam Ghazali mengatakan dia satu paket. Tidak bisa khauf saja. Tidak bisa takut saja kepada Allah tapi tidak berbuat sesuatu. Tidak bisa berbuat sesuatu tapi tidak takut kepada Allah. Dua-dua harus ada. Makanya dalam satu konsep Imam Al-Ghazali namanya apa? Al-khauf war raja. Khauf dan raja, maka kita harus berdoa kepada Allah dengan konsep al-khauf war raja. Kita berdoa dalam keadaan takut dan kita minta kepada Allah. Jadi jangan minta saja, setelah minta tidak takut. Jangan takut saja tapi tidak minta, ya. Maka dua konsep ini digabungkan oleh Imam Al-Ghazali, al-khauf war raja. Dalam salat begitu juga, al-khauf war raja. Maka untuk memunculkan kekhusyuan dalam beribadah, maka munculkanlah al-khauf war raja.
Untuk khusyuk di dalam membaca Al-Quran juga munculkan al-khauf wa raja. Untuk memunculkan supaya doa dikabulkan oleh Allah, berdoa munculkan di dalam hati kita al-khauf wa raja. Kalau khauf saja tidak, hana kemah. Raja saya hana kemah. Ya Allah najur rezeki gelo, najurnya gelo. Tapi hana ya ke Allah ya. Jadi makanya dia harus dikombinasikan dua, Pak. Ada khauf, dia takut kalau permohonannya ditolak oleh Allah. Dia takut doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara takut ditolak dan mengharap untuk doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-khauf wa raja. Satu, Pak. Kemudian yang kedua, ya ini kan ada apa namanya? Dipisah-pisah ini, Pak. Yang pertama dia takut kepada Allah. Setiap aktivitas dia tidak mau mengegok, tidak mau ambil punya orang lain, tidak mau makan haram, tidak mau mendalimi orang lain, tidak mau curang sama orang lain, tidak mau membohongi orang lain. Ini masuk ke dalam wa amma man khafa maqama rabbih. Satu. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita mengambil tafsir Al-Baghawi. Apa kata Imam Al-Baghawi? Seseorang itu ingin berbuat maksiat, ini yang dimaksudkan dengan wa nahan nafsa. Ini versi tafsir Al-Baghawi. Karena dalam tafsir Jalalain beliau cuma menjelaskan wa nahan nafsa 'anil hawa, tidak berbuat kejahatan, itu saja, Pak. Dalam tafsir Al-Baghawi, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia memang ingin berbuat sesuatu kejahatan, Pak. Kalau itu beliau katakan apa? Yahummu bil maksiyah. Dia ingin berbuat kejahatan. Fadzakarallah, dia teringat kepada Allah. Wa tarakaha, dan dia meninggalkan itu. Ini namanya wa nahan nafsa 'anil hawa. Makanya kenapa setiap aktivitas itu mulailah dengan bismillah. Insyaallah kalimat bismillah ini akan membantu aktivitas kita, Pak. Artinya apa? Ketika kita berangkat kantor, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ini akan membantu kita untuk tidak korupsi punya orang lain, tidak mendalimi orang lain. Hana tajo atagawab ya, Pak. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan bismillah tadi, Pak. Kita boleh bismillah. Kita bukan bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, setiap amal perbuatan tidak dimulai dengan bismillah bahwa abtar. Amal ibadah itu terputus, tidak ada berkahnya, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya paling enggak katanya awak dia menjak korupsi kan, dia ingat pun oleh baca bismillah pun tu ada korupsi lehnya ni, Pak. Makanya tak ada orang korupsi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hana pencuri ya cungkir rumah kau baca bismillah, hana ya, Pak. Menyai baca bismillah pasti hana jadi pencuri, Pak. Ya cungkir muka bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Hana ya, Pak. Ya cok ada kau ya temu cuci ada kau pegang mati bismillahirrahmanirrahim. Belum ya pegang mati tidak, Pak. Insyaallah dengan bismillah itu hana jadi ke pegang ni, Pak. Ya. Maka mulailah sesuatu dengan bismillah. Karena apa? Kita kalau kecenderungan berbuat jahat nanti nak jadi, Pak. Hana jadi berbuat jahat. Maka kali dah baca bismillah bunuh. Ya. Jadi jangan ada bismillah kali bunuh tiga. Hana tiga tapi je, Pak. Tamang kena ke bismillah. Maka di dalam Islam itu kan banyak sekali doa-doa. Doa, lihat doa-doa. Maka bismillah, dah bismillah, dah kali bismillah. Naik ke dalam bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa itulah bismillah saja baca. Bismillah. Tatamang juga bismillah. Dapat jawabnya bismillah. Tatamang rumah bismillah je, Pak. Kalau kita tidak tahu doanya kan, nyolut doanya ke Tuhan dia, dah baca dia. Doa apa je bi doa dah bukan. Habisnya bi doa. Doa bi nyobi doa, cok untuk bi doa, maka bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau ada dua kelompok seperti ini, ya ada dua begini. Yang pertama dia takut kepada Allah, takut dalam aktivitasnya, Pak. Kemudian yang kedua, ketika ingin berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah. Wa tarakaha, versi Imam Al-Baghawi, dia meninggalkan maksiat itu. Ini kalau ada dua tipe orang seperti ini. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat yang paling cocok bagi dia adalah surga. Ya. Maka kita kena rata-rata, horul. Maka semua itu selalu dua, Pak. Selalu dua. Surga, neraka, tak ada lain, Pak. Kemudian laknat, rahmat, tak ada yang lain, Pak. Dua saja. Kemudian Allah katakan juga begini, kalau tidak seorang berbuat ini, kalau ingin masuk surga begini, masuk neraka begini. Dua juga pilihannya. Tidak ada pilihan lain, Pak. Ya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan syaqiyun au sa'id. Seorang itu bahagia atau sa'id atau syaqi, atau sengsara dia. Ketika di dalam kubur gitu juga antara dua saja, Pak. Kalau tidak syaqiyun sa'id. Kalau tidak dia sengsara, dia bahagia. Lain ada pilihan lain. Oh lu dengar hana dengar. Kalau tidak bahagia maka dia begitu. Di padang mahsyar begitu juga.
Kalau tidak sengsara maka dia bahagia. Hanalah ini. Saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut nanti ayat 42. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kita tanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pengertian safwan-safwa itu sehingga tidak ada lagi makhluk-makhluk lain selain Allah. Iya. Artinya apa diciptakan lagi makhluk itu seperti kita diciptakan lagi di atas bumi yang baru, Iya. atas bumi yang baru yang besar-besar. Iya. Itu setelah tiupan sangkakala pertama dan tidak semua benda-benda lainnya selain hanya tinggal Allah itu Iya. seperti apa? Oh ya, ini kita harus bedakan dulu. Ada dua ayat yang berbeda. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi ketika tiupan sangkakala yang pertama, semuanya itu musnah dan hancur semuanya, termasuk malaikat peniup sangkakala itu sendiri. Kecuali apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dibayangkan kan le, Pak. Bagaimana yang baik dibayangkan kan, Pak ya. Karena penciptaan manusia itu terbatas, Pak. Akal manusia sehebat apapun manusia itu terbatas. Jadi artinya apa? Pikiran manusia itu terbatas, hanya berpikir yang ada di sekitar dia saja. Itu saya dipikir. Kalau seorang mati maka begini, kalau ini maka begini. Bagaimana Allah itu ya yabqa wajhu rabbika? Yang penting dipikir juga laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Satu. Yang kedua, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Ini pengertiannya apa? Ada yang mengartikan manusia itu ketika dibangkitkan itu dalam satu saf semuanya. Dijawab oleh ada salah satu penafsir mengatakan, kenapa satu saf? Ini membuktikan kalau padang mahsyar itu sangat luas sekali, Pak. Sebegitu banyaknya manusia tapi tidak bisa memenuhi padang mahsyar. Luas sekali padang mahsyar itu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, likai la yakhtabi minallah, supaya dia tidak bisa terhindar dari Allah Subhanahu wa taala, berada dalam saf pertama. Biasanya orang punya saf-saf selanjutnya anahlun bahtah bilikut mendang bek-bek deuk bak imum ya Pak. Nyohana deuk mendum ya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, wajaa rabbuka wal malaku saffan. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi rabbuka itu artinya apa? Ketika datang perintah Allah, malaikat itu berdiri bersaf-saf. Termasuk manusia juga berdiri bersaf-saf. Artinya bukan satu saf, tapi bersaf-saf. Setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah malaikat juga turun dari langit pertama. Ini penjelasan di dalam tafsir Sawi. Jumlah malaikat yang turun pada langit yang pertama itu asyaru marat. 10 kali jumlah manusia yang ada waktu itu di padang mahsyar. Kemudian turun lagi malaikat pada langit yang kedua. Jumlah malaikat pada langit yang kedua 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan langit yang pertama. Contoh, kalau manusia itu yang dibangkitkan 1 juta orang, contoh 1 juta orang. Maka yang malaikat di langit pertama itu 10 juta orang. Makanya malaikat di langit yang kedua kali 10 lagi 100 juta orang. Malaikat yang ke ini terus begitu. 10 kali dari langit kedua, 10 lagi ketiga. Maka mereka itu berdiri bersaf-saf. Maknanya apa? Jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia pada waktu itu, Pak. Ya, jumlah malaikat. Maka anda pelihirnya, kok manusia segini, kok malaikat banyak sekali? Dan kita tidak perlu heran juga. Manusia itu selalu dikawal oleh 10 malaikat. Versi tafsir Ibnu Abbas. Tak perlu heran juga kita. Kok manusia ikut jahai malaikat di pelondro. Jangankan ini di dunia ini, ketika di padang mahsyar lebih daripada 10 kali. Ya, lebih daripada 10 kali. Itu belum lagi malaikat pada langit yang kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh. Nah, itu masuk safan saffa. Ya. Nanti beda lagi. Safan dengan safwannya beda loh, Pak. Ya. Safwan, nah itu beda lagi nanti, Pak. Safan itu bersaf-saf. Nanti kalau safwan itu apa di Al-Qur'an? Lupa saya. Ada di Al-Qur'an disebutkan safwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah batu besar. Ya, batu besar yang turun air di atas batu itu, lama-lama batu itu bisa
hilang, debu-debunya bisa hilang di atasnya. Kamathali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya. Jadi safwan itu batu besar. Artinya apa? Orang kekar. Ya, ini safwan namanya. Tapi safwan, nah beda lagi. Safwan, saf-saf, bersaf-saf. Ya. Jadi bukan hilang semua, hingga Allah satu itu lain maksudnya lagi. Ya betul ya. Kemudian setelah itu kan dibangkitkan semua. Jadi waya beka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram itu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya roh-roh itu semua kembali ke tubuhnya. Roh itu semua kembali ke tubuhnya. Disitulah bukan artinya diciptakan kembali lagi, tidak. Penciptaan pertama sekali tidak. Artinya manusia sudah diciptakan oleh Allah. Rohnya sudah ada, tubuhnya sudah ada. Walaupun tubuhnya hancur nanti, maka roh itu akan mencari tubuhnya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, ar-ruhu yazuru badanahu fi kulli lailatil jum'ah. Ala dawam, kata beliau. Jadi roh itu dia setiap malam Jumat akan dia mengunjungi tubuhnya. Di mana tubuhnya? Di laut, dia akan pergi ke laut. Di mana tubuhnya? Ditanam entah di mana, dia akan pergi ke situ, Pak. Di mana ditanam tubuhnya? Di samping rumah, maka dia akan selalu ya'thauru, Pak, setiap malam Jumat. Untuk apa ya'thauru, Pak? Ketika nanti di padang mahsyar nanti ditiup sangkakala yang kedua, dia tidak asing lagi sama tubuhnya walaupun tubuhnya sudah hancur. Ya. Artinya dia tidak asing lagi sama tubuhnya. Kenapa? Karena dalam seminggu itu sekali dia mengunjungi tubuhnya. Lagi kita nyot ajak ke lampu, tepi-tepi ke lampu, Mak. Tepi-tepi ke lampu. Ya. Walaupun nanti apapun yang terjadi kita sudah tahu. Nyo lampu lo nyo. Oh kata nami gedepu cik nyapa. Ya, nyo batasinya lolon pu nya apa? Nyo batasinya. Walaupun sudah tsunami hancur semuanya tapi dia tahu juga tempat dia itu di mana. Jadi artinya bukan diciptakan lagi tidak, tapi dibangkitkan manusia itu dari kuburnya, dibangkitkan. Bu'thirama, ya ini istilahnya bu'thirama. Kalau manusia pertama sekali namanya diciptakan, Pak. Khalaqal insan. Manusia tidak ada, kemudian manusia itu diadakan oleh Allah, khalaqal insan min salsalin. Kemudian setelah dia mati, tiupan sangkakala yang pertama habis semuanya, tiupan sangkakala yang kedua, bu'thirama fil qubur. Ya, menggunakan kalimat bu'thirama. Bu'thirama Pak, dibangkitkan kembali. Artinya bukan diciptakan lagi, tidak, dikembalikan rohnya dengan tubuhnya dulu di dunia, dengan tubuhnya yang berbuat maksiat dulu, dengan tubuhnya yang patuh dan taat kepada Allah dulu, bukan dengan tubuh yang baru, tapi dengan tubuh yang lama. Ya. Demikian. Ada lain? Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Ya, cukup ya. Oh ya, ada bubur. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan semua sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.